Ternyata setelah diukur hanya selisih 1 jengkal lebih dekat menuju majelis taklim dan lebih jauh dari tempat semula. Wah, sangat-sangat rahmat Allah tercurahkan kepadanya. Kalau demikian adanya, sudah barang tentu ini bagian malaikat rahmat. Sehingga orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan mendapatkan surganya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hal ini kemudian turun ayat surat Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita artikan, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa sebesar apapun, asal jangan musyrik, asal jangan menyekutukan Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah Maha Pengampun terhadap semua dosa. Sekali lagi, asal jangan musyrik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pencurah rahmat. Pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan dan menyaksikan serta membahas hadis ini rasanya sangat-sangat istimewa rahmat Allah yang sangat luas ini. Karena rahmat Allah itu tercurahkan bukan hanya kepada manusia yang beriman saja, tapi kepada yang selain beriman. Rahmat Allah semuanya ada 100 jumlahnya. Yang satu diturunkan untuk hamba-hambanya, bukan sekedar untuk manusia saja, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada seekor induk kuda yang ketika dia ada anaknya di bawahnya, di selangkangannya, sang induk mau nginjek kakinya diangkat karena sayang kepada sang anak. Demikian juga sampai kepada seekor anak ayam atau seekor itik, atau mungkin induk ayam yang mempunyai sekian banyak itik. Ketika itiknya kita ambil satu, apa yang terjadi pada induknya? Dia akan mempertahankan dengan melawan si pengambil anaknya itu. Ini rahmat Allah tercurahkan kepada binatang, apalagi kita kepada manusia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cerita lagi karena kita cerita rahmat Allah. Jadi artinya kalau kita sudah cerita rahmat Allah, kita sebagai hamba Allah jangan merasa paling hebat dalam beribadah, seolah-olah dia paling hebat dalam beribadah sehingga masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan kalian tidak akan pernah masuk surga walaupun dengan sholat ya Rasulullah. Kata sahabat, iya, walaupun dengan sholat, walaupun dengan zakat. Sahabat nyeletuk, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk saya tidak bisa masuk surga kecuali apabila Allah curahkan rahmat kepadaku, katanya. Berarti barometernya adalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kisah yang kedua, zaman Nabi Musa alaihi salam, ada hadisnya tercantum dalam kitab Al-Usfuriyah, kitab hadis. Di sana dijelaskan, zaman Nabi Musa ada seorang yang meninggal, jenazah ditendang-tendang. Layaknya bola, tendang sana kemari sana mari, sampai ke mazbalah, sampai ke tempat sampah, sampai ke kotoran binatang sana. Ini jenazah, tidak dijadikan layaknya seperti manusia biasa, walaupun sudah meninggal. Masyarakat Bani Israel memang luar biasa nakalnya. Lalu Nabiullah Musa mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, ditegur, ya Musa, itu di kampung sana ada jenazah yang ditendang-tendang oleh masyarakat Bani Israel. Silahkan kau tolong, kau atasi, kau mandikan, kau kafankan, kau sholatkan, kau kubur layaknya manusia yang wajar. Silahkan. Segera Nabi Musa langsung menemui lokasinya, datang ke TKP.
Nanya kepada masyarakat setempat, di mana katanya ada jenazah ditendang-tendang sini. Dijawab oleh masyarakat setempat, di sana ya Nabi Allah. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Katanya. Iya, jawab mereka. Iya, karena dia selama hidupnya menjadi sampah masyarakat. Kami merasa terganggu. Dia preman, dia bandel, dia nakal dan sebagainya. Kami semuanya terganggu. Sehingga ketika meninggal pun kami tendang-tendang. Ngapain diurus? Nah, ini kekecewaan masyarakat setempat. Bergegaslah Nabi Musa bertanya, tolong di mana jenazahnya, antar saya untuk mengambilnya. Diantar dia sampai ke lokasi penendangan jenazah dan diangkat Nabi Musa. Sudah bau, sudah bacin, karena sudah sekian lama. Langsung Nabi Musa merawatnya, lalu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkannya. Setelah selesai proses pemakaman, Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, menurut masyarakat setempat, ini orang perbuatannya jelek ya Allah. Perbuatannya ini nakal ya Allah, melanggar aturanmu ya Allah. Tapi kenapa engkau memerintahkan hamba untuk merawatnya layaknya jenazah manusia biasa? Malaikat Jibril turun, pemirsa. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh menyampaikan, ya Musa, ya benar. Ini orang memang selama hidupnya adalah nakal, membuat sampah masyarakat, membuat gaduh di sana. Masyarakat semuanya tidak tenang. Tetapi Musa, katanya, ketika ini orang sakit sebelum wafat, dia mengadu kepadaku, kepada Allah maksudnya. Dalam hati dia merintih, ya Allah, memang hamba salah ya Allah. Hamba memang sekian lama nakal ya Allah. Hamba memang bersalah sekian lama, berdosa, berlumuran dosamu ya Allah. Hamba pasrah, silahkan apa yang akan engkau siksa kepada hamba, hamba terima ya Allah. Hamba terima, memang hamba akui hamba nakal ya Allah. Fa innaka anta arhamur rahimin, kata orang tadi. Namun engkau kan pencurahkan rahmat ya Allah. Engkau kan penguasa pencurah rahmat kepada siapapun. Hamba hanya mohon rahmatmu saja ya Allah. Tapi silakan kalau engkau mau menyiksanya, silahkan. Hamba pasrah semuanya. Ini rintihan orang tadi Musa. Fa inni arhamur rahimin. Sementara aku ini adalah pencurah rahmat. Mana mungkin ada hambaku meminta seperti itu, aku biarkan begitu saja. Sah, tidak akan mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Karena aku adalah pencurah rahmat. Maka engkau Musa, tepat langkahmu, memandikannya, mensolatkan, mengkafaninya, mensolatkannya, sampai menguburkannya. Dan dia berhak mendapatkan rahmatku Musa. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.